Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ja'ala ad-du'a miftahan likulli khair, wa ja'ala fi qisasil anbiya' abran liulil absar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku penonton setia channel Rahasia Qalbu rahimakumullah yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa harapan sudah terlambat? Usia sudah lanjut, keadaan tidak mungkin berubah, dan harapan terasa mustahil? Ketahuilah bahwa tidak ada kata terlambat dalam berdoa kepada Allah. Hari ini, mari kita belajar dari salah satu doa terindah dalam Al-Quran, doa Nabi Zakaria alaihi salam, seorang nabi yang tetap berdoa walau umur sudah senja dan istrinya mandul. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaibau walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ketika ia menyeru Rabbnya dengan seruan yang lembut, ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah lemah tulang-tulangku dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku." Tafsir Al-Baghawi menjelaskan bahwa Nabi Zakaria berdoa dengan lirih dan penuh harap sebagai adab hamba yang lemah di hadapan Tuhannya. Kalimat walam akun bidu'aika rabbi syaqiyyan adalah bentuk husnuzan, berbaik sangka bahwa Allah tidak pernah mengecewakannya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan, ini adalah contoh doa yang penuh kejujuran, bukan hanya tentang permintaan anak, tapi bentuk kepasrahan dan pengakuan kelemahan diri. Dalam kitab Tuhfatul Muluk dan Mujarrobat Dairabi disebutkan, siapa yang membaca doa Nabi Zakaria, Quran Surat Maryam ayat 4-5, sebanyak 7 kali setelah salat subuh dan isya secara istiqamah selama 40 hari, maka akan diberi jalan keluar dari kesulitan keturunan, dibukakan pintu rezeki yang tak disangka-sangka, dikuatkan batinnya dalam menanti takdir yang terbaik, diterima hajat yang dipanjatkan, terutama yang sudah lama tertunda. Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku seorang diri, dan Engkaulah sebaik-baik yang mewarisi. Pelajaran besar dari kisah ini. Pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Meski usia kita sudah senja, harapan seakan mustahil. Lihatlah Nabi Zakaria, ia tetap berdoa walau secara logika tidak masuk akal. Kedua, doa yang lembut dan lirih justru lebih dikabulkan. Dalam ayat disebut, nida'an khafiyan, seruan yang lirih dan lembut. Itu karena Allah Maha mendengar bisikan hati yang paling sunyi. Ketiga, doa harus diiringi dengan husnuzan. Sangka baik bahwa Allah akan menjawabnya, meski belum terlihat jawabannya sekarang. Doa yang harus dibaca, Rabbi inni wahanal azmu minni, Quran Surat Maryam ayat 4-5, atau Rabbi la tadzarni fardau, Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Dibaca setelah subuh dan isya minimal 7 kali, sambil mengadukan hajat kita, baik soal jodoh, anak, rezeki, maupun harapan besar lainnya. Diriwayatkan dalam kitab Mujarrobat, seorang ulama dari Maroko bernama Sayyid Ahmad bin Idris mengamalkan doa Nabi Zakaria selama 40 malam berturut-turut dengan membaca Rabbi inni wahanal azmu minni dan Rabbi la tadharni fardan, hingga akhirnya dikaruniai anak yang menjadi hafiz Quran dan ulama besar. Beliau berkata, doa Nabi Zakaria adalah senjata mustajab bagi orang yang sudah merasa harapan tertutup, tapi yakin bahwa rahmat Allah selalu terbuka. Saudaraku, apakah Anda sedang menanti jodoh, anak, rezeki, keajaiban? Jangan berhenti berharap. Jadikan doa Nabi Zakaria sebagai bagian dari hidupmu. Ucapkan lirih, tapi dalam. Berdoalah, meski dengan suara hati, sebab Allah Maha mendengar bisikan-bisikanmu. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyyan. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Semoga kita termasuk hamba yang dikabulkan doanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.